اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan akhlak tersebut telah dididik oleh Allah pada sosok Rasulullah sejak kecil, yaitu akhlak atau sifat pendengar, akhlak atau sifat pendengar dalam segala urusan, dalam segala hal, dan itu kemudian Allah jadikan akhlak tersebut atau sifat tersebut sebagai keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang bertanya apa di antara ciri khas umat Nabi Muhammad, kita ini adalah punya sifat pendengar, mendengar. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat Nabi Muhammad ummatan wasatan, umat yang wasat, mendengar atau pendengar, wasat. Yang menengari di lapangan bola kita sebut wasit. Bukan hanya di lapangan bola saja, semua permainan yang menengahi antara dua yang bertanding itu disebut dengan wasit. Itu bahasa Arab dari dasar kata wasita, wasata. Maka dia pendengar yang menengahi. Kenapa umat Nabi Muhammad Allah inginkan jadi pendengar? Karena nanti umat Nabi Muhammad punya tugas besar sebagai saksi yang akan menyaksikan bagi umat-umat yang lain. Maka saksi itu tidak boleh berpihak, harus ditengahi. Nah, sifat mendengar ini atau sifat pendengar ini, sebagaimana saya sebutkan tadi, itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad dari beliau masih kecil, dari beliau masih muda sekali. Yang kemudian sifat ini menjadi kunci Nabi kita Nabi Muhammad mudah diterima oleh orang. Sifat pendengar yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kunci utama dakwah beliau, sosok beliau, keberadaan beliau mudah diterima oleh orang. Dan itu banyak terjadi dalam sejarah kehidupan dunia. Di antaranya pada masa jahiliyah itu terjadi perombakan Ka'bah. Ka'bah
Ada beberapa kali proses kejadian Ka'bah itu dihancurkan, kemudian dibangun salah satunya pada masa jahiliyah oleh kafir Quraisy penduduk Mekah. Saat itu umur Nabi 35 tahun, belum lagi jadi Rasul. Maka setelah rapat yang sangat alot, setelah musyawarah yang sangat alot sekali, diputuskan Ka'bah harus dibangun dan cara dirobohkan. Maka mulailah dirobohkan Ka'bah. Semua kabilah-kabilah namanya orang Arab itu berkabilah-kabilah, dan itu sangat kental kehidupan kabilah. Jadi mereka membagi tugas. Setiap sudut satu kabilah yang bangun. Ada 4 sudut, ada 4 sisi Ka'bah. Maka setiap sisi satu kabilah. Kabilah A sisi ini, misalnya sudut Syami. Kabilah satu lagi sudut Yamani. Kabilah lagi sudut lagi. Maka mulailah mereka membangun kembali. Ketika sampai pembangunan pada posisi Hajar Aswad dan beberapa meter dari fondasi, 2 meter kalau tidak salah dari kurangnya, 1,5 meter, kan terletak Hajar Aswad seperti kita lihat sekarang. Ketika pembangunan sampai kepada letaknya Hajar Aswad, maka semua kabilah itu menginginkan mereka yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya di Ka'bah. Karena semua menginginkan kemuliaan Hajar Aswad. Dan setiap kabilah merasa dirinya yang paling berhak, yang paling layak mendapatkan kehormatan, mengangkat Hajar Aswad, meletakkan di tempatnya. Karena Hajar Aswad itu sangat-sangat sakral bagi masyarakat ini, sangat fundamental. Kadang-kadang ayat kecil, hampir mereka ketika proses meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya itu sampai terjadi keributan yang luar biasa. Hampir mereka saling membunuh. Kabilah yang mana yang paling berhak mengangkat Hajar Aswad, meletakkan ke tempatnya kembali. Hampir mereka saling membunuh. Berhari-hari itu dibicarakan, didiskusikan, dimusyawarahkan. Tidak ada hasil. Akhirnya pada suatu hari diputuskan, besok kita akan selesaikan masalah Hajar Aswad. Maka kumpul semua kabilah-kabilah itu, jadi dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kabilah, duduk mengelilingi Ka'bah yang baru dibangun setengah saja sampai ke posisi Hajar Aswad. Akhirnya berkata salah seorang tokoh jahiliyah, Abu Umayyah Ibn al-Mughirah al-Makhzumi, dia ngomong begini, wahai semua saudara-saudara, kita sudah berhari-hari diskusi, tidak ada solusi. Sekarang begini saja, ini kita sudah kumpul semua di sini. Bagaimana kalau saya mengusulkan kita tunggu siapa yang tiba-tiba masuk ke area Ka'bah ini, kemudian kita minta kepada orang yang masuk itu untuk mengangkat Hajar Aswad, sehingga kita mudah libur, tidak ada siapapun antara kita kabilah-kabilah ini yang angkat Hajar Aswad. Kita tunggu saja siapa yang masuk, nanti dialah yang akan mengangkat Hajar Aswad. Entah kenapa semua setuju. Maka mulailah mereka menunggu dengan perang, penuh ketegangan. Tiba-tiba masuklah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masuk. Itu umur beliau 35 tahun, belum jadi rasul, belum jadi nabi lagi.
Dan Nabi Muhammad masuk ke situ, tidak ada rencana mau angkat Hajar Aswad, tidak ada. Masuk aja biasa, orang Arab ini yang masuk ke kamar, tawaf, mereka beribadah di situ. Masuk Nabi Muhammad, maka terperanjat semua orang-orang kabilah di situ. Mereka berteriak, "Hadza al-amin, radina bihi." Pas sekali yang masuk orang yang terpercaya, kita bisa terima orang itu. Pemuda itu Muhammad. Mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan masalah kita. Masuk Nabi Muhammad, diharapkan bisa menyelesaikan masalah Hajar Aswad. Maka karena Nabi Muhammad dijelaskan untuk mengangkat Hajar Aswad, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Beliau minta sehelai kain besar. Beliau minta sehelai kain besar. Kemudian beliau lemparkan kain itu. Beliau angkat Hajar Aswad. Beliau letakkan di atas kain tersebut. Kemudian kain itu beliau sobek-sobek. Sisi-sisi ujungnya beliau sobek-sobek. Dibagikan menjadi 4 atau lebih sobekan ujung kain. Kemudian Nabi Muhammad memanggil, tolong setiap kabilah pemimpinnya di sini, kepala sukunya masing-masing di sini. Setiap kepala suku memegang satu sisi sobekan kain yang telah disobek. Rasulullah mengatakan, mari Hajar Aswad ini sama-sama kita angkat. Kita letakkan di Ka'bah. Sebuah solusi yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat di Indonesia. Maka semua pemimpin kabilah bangun, memegang setiap sisi sobekan kain dan sobekan sobek. Sama-sama mereka mengangkat Hajar Aswad itu dan meletakkan di Ka'bah. Sebuah pertikaian yang besar dan mengerikan tidak jadi. Nyawa hampir melayang terselamatkan karena sifat pendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ditengahi oleh Rasulullah dalam cerita ini? Bukan sesama Muslim, tapi yang ditengahi dalam kisah ini antara orang-orang musyrik, antara orang-orang kafir, tapi mampu ditengahi oleh Rasulullah. Semua berdamai, semua jadi bersatu, sehingga pertikaian bahkan saling membunuh tidak jadi, tidak terjadi. Coba kita bayangkan, seandainya seluruh kelompok-kelompok Islam hari ini sama-sama mengangkat Hajar Aswad dan setiap kelompok memegang satu sobekan kain yang disobek oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita angkat. Mari sama-sama kita perjuangkan agama Allah ini. Mari sama-sama kita angkat Islam ini. Sama-sama, karena semua visi dan misinya sama.
Madinah itu ada 5 kabilah. 3 kabilah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. 2 kabilah Arab asli, Aus dan Khazraj. 2 kabilah Arab asli di Madinah itu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini hidup di Madinah sudah ratusan tahun, mereka saling berperang. Aus dan Khazraj. Nanti bapak-bapak ibu boleh baca sejarah. Aus dan Khazraj, 2 kabilah di Madinah yang sudah ratusan tahun saling berperang, saling menumpahkan darah. Siapa yang membuat mereka berperang ratusan tahun? 3 kabilah yang lain. Yang 3 kabilah itu Yahudi. Persis seperti hari ini. Kita umat Islam berperang di Syria, yang sebelah sini nembak di sana, waktu nembak baca la ilaha illallah, Allah Akbar, tembak. Yang di sebelah sana yang tembak ke sini, demikian juga la ilaha illallah, Allah Akbar, tembak. Berperang sesama kita. Siapa yang memprovokasinya? Yahudi. Sejarah itu sama, berulang, cuma beda pemainnya saja. Kita berperang di Irak, kita berperang di Libya sesama Islam, dan baru-baru ini kita juga sedang dihebohkan dengan mau diangkat lagi isu Syiah dan Sunni. Sama. Dan provokatornya tidak ada lain. Maka dulu di Madinah sebelum Rasulullah masuk Madinah, di sana 2 kabilah Aus dan Khazraj, ratusan tahun mereka berperang. Kenapa Nabi Muhammad diterima di Madinah? Diangkat sebagai pemimpin di Madinah. Karena pada sosok Nabi Muhammad ada harapan bagi Aus dan Khazraj yang telah capek berperang ratusan tahun. Dan harapan mereka kepada Nabi Muhammad sebagai sosok penengah di antara mereka sehingga mereka tidak lagi berperang. Itu tersampaikan ketika Nabi Muhammad begitu masuk ke Madinah. Begitu Nabi Muhammad melangkahkan kakinya di perbatasan Madinah, ucapan pertama yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam. Begitu Rasulullah masuk ke Madinah, kalimat pertama yang keluar dari mulut Rasulullah, mari kita berdamai. Sebuah kalimat yang langka terkait dengan Madinah. Sebuah harapan yang hampir tidak akan pernah tercapai. Sudah ratusan tahun mereka bersimbah darah. Masuk sosok Nabi Muhammad, afshus salam, mari kita berdamai. Mari kita bersatu, tebarkan kedamaian, tebarkan persatuan. Wa at'imut ta'am, mari kita saling berbagi. Kalau ada yang lapar, yang pengen membantu. Wasilul arham, mari kita silaturahmi, kita duduk bicara baik-baik, kita musyawarahkan, kita bincangkan, kita diskusikan. Wasallu bil laili wan nas niyam, mari kita salat agar pikiran tenang, hati tentram, kalau mau enggak panas. Itu konsep yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Madinah. Sifat penengah dari Rasulullah, sifat menengahi yang kemudian tidak lama 2 tahun Rasulullah
yang ditandai dengan berbagai macam aturan undang-undang yang dibuat oleh Rasulullah dan diterima bukan hanya oleh dua kabilah yang berseteru tadi, bahkan kabilah-kabilah Yahudi semua yang ada di Madinah menerima Rasulullah dengan lapang dada. Meskipun ada di belakang sana yang ngomong-ngomong yang protes biasa, dimanapun kita pasti apapun kita lakukan sebaik apapun yang berkata benar enggak boleh ada kita pasti ini sosok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat menengahi pendengar, dan itu tercermin dalam hampir semua aspek kehidupan. Datang sahabat, dua orang sahabat sedang berseteru, banyak kejadian, khususnya dalam masalah fikih. Suatu ketika dua orang sahabat dalam perjalanan, tiba-tiba masuk waktu sholat, tapi air tidak ada. Karena itu, maka kemudian keduanya bertayamum. Karena waktu sholat sudah masuk, air tidak ada, kita bertayamum berdua. Kemudian sholat. Selesai mereka sholat, tiba-tiba air ada dan masih dalam waktu sholat yang sama. Karena ini air ada begitu. Yang satu berwudu dan mengulangi sholatnya. Yang kedua tidak berwudu lagi dan tidak mengulangi sholatnya, dia sudah mencukupi dengan sholat yang pertama tadi. Berbeda dua orang sahabat. Mereka pulang kepada lapor Rasulullah, wahai Rasulullah, kami kemarin sholat bertayamum tidak ada air, tiba-tiba setelah kami sholat ada air. Saya kembali wudu dan mengulangi sholat, sedangkan dia tidak berwudu lagi dan tidak sholat lagi. Ini bagaimana wahai Rasulullah? Yang menjadi posisi Rasulullah yang udah berlaku. Anak ente yang tak mau kita ke neraka, yang tak mau masuk surga, yang tak mau ahli bid'ah, yang tak mau ahli sunnah, yang menjadi model bangsa semua. Anak kita dan model bangsa semua anak itu Islam pun. Maka ketika Syekh Azhar, Grand Syekh Al-Azhar itu kemarin ke Eropa mengisi seminar internasional Eropa, ada seorang anak muda jamaah bertanya, Syekh, bagaimana hari ini menghadapi Islamofobia? Orang-orang takut dengan Islam. Kenapa orang takut dengan Islam? Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ada jamaah bertanya masih muda lagi. Jawab Syekh Al-Azhar, kalau model kamu berdakwah jangankan orang kafir, saya takut ke Islam. Apalagi orang kafir. Muncul model-model lagi macam dakwah belum yang Islam jauh Islam. Belum kafir. Ini model kita. Tapi yang menghadapi masalah ini Rasulullah, apa dia Rasulullah? Untuk orang yang tidak mengulangi sholat tadi setelah tayamum, walaupun sudah ada air kemudian Rasulullah katakan, amma anta faqad asabta sunnah wa ajza'atka sholat. Kamu sudah benar sesuai sunnah dan sholatmu sudah memadai, sudah betul, tak perlu ulang lagi. Ada pun kamu yang mengulangi sholat, walaka ajru marratain, kamu dapat 2 kali lipat pahala. Tenang, ulang dengan tenang.
tidak menyisakan konflik. Dia bidanya dia ceramah empat lot, dia ceramah mana ada tahu. Itu tahu kampungnya. Tapi buku kedua dia. Pulang kita berceramah, pulang kita pengajian menyisakan konflik di kampung orang. Apa ke kalau buku ada di dalam? Dalam kesempatan yang lain, bahkan dalam kondisi genting, Rasulullah mengajarkan sifat pendengar bagi umatnya. Mau perang di Quraisy, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, ini kita semua berangkat ke Quraisy, kita mau perang. La yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Semua yang berangkat tidak ada yang sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Perintah. Tidak ada yang sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Artinya walaupun masuk sholat asar di jalan kalau sholat harus ke Bani Quraidah, di sana harus sholat. Maka berangkatlah para sahabat. Rasulullah SAW. Tiba-tiba di tengah jalan masuk waktu asar ke Aiban. Tadi perintah Rasulullah enggak boleh sholat asar sebelum sampai tujuan. Kalau masih di jalan waktu masuk asar boleh sholat. Maka para sahabat berjalan berjalan tiba-tiba masuk waktu asar. Apa yang terjadi? Sebagian sahabat sholat asar di jalan. Ya sahabat, ya sahabat. Kalau ada yang berani mengatakan setiap tidak mengikuti perintah sholat itu maknanya bid'ah, maka sama dengan mengatakan sahabat tadi bid'ah. Ini sahabat. Mereka tidak sampai mereka masuk waktu asar mereka sholat. Sebagian yang lain lanjut perjalanan sebagaimana perintah tekstual Rasulullah tidak boleh sholat sebelum sampai ke Bani Quraidah. Maka sebagian masuk lanjut perjalanan, sebagian sholat dulu. Kenapa mereka sholat dulu? Mereka berpikir maksud Rasulullah tadi agar kita cepat sampai ke Bani Quraidah tepat waktu. Nah, kita sekarang punya jalan lurus akan cepat sampai ke sana walaupun kita sama-sama kita saja. Yang penting sampainya sama-sama di sana dalam waktu yang cukup. Maka sekian sholat begitu sampai dua-dua kelompok ini dimulai dilaporkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, gunung naik ke yang ada. Naik langsung. Yang seandainya kita yang posisi Rasulullah bukan gawe atau mereka bukan mulai yang dia seperti kita tahu dia Rasulullah ada tu Islam mulai dia pun gawe. Tapi Rasulullah membenarkan dua-duanya. Cuma lapang sekali pada sahabat-sahabat. Tidak belum apa-apa sudah saling menyalahkan, belum apa-apa sudah saling memfonis. Nah, hadirin sekalian kepada Allah, maka ini yang perlu kita ajarkan kepada umat, yang perlu kita sosialisasikan wasatiyah, sifat menengah, akhlak menengah. Kita Indonesia, kita bangsa Indonesia punya 1.300 lebih suku, 1.300 lebih suku. Kita punya 650 lebih bahasa. Potensi perpecahan cukup besar, potensi gesekan cukup tinggi. Maka dalam kondisi ini kita butuh akhlak wasatiyah yang menengahi, tengah-tengah, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, tidak terlalu
sebabkan kita mulai radikal, kita sekarang deradikalisasi. Ujung-ujung kemana radikal maksudnya? Pakai cadar, nggak boleh, cara cerita ini kacau banget. Udah kita nggak masalah, bukan solusi dikasih tambah masalah. Apa urusannya radikal dengan orang berpakaian? Radikal itu pemikiran. Kalau radikal letaknya pada pakaian, maka kita makanya akan mengatakan orang Papua itu radikal dalam berpakaian. Nampak orangnya kecuali orang besar saya itu. Dan kalau radikal letaknya pada pakaian, maka orang Papua akan mengatakan orang Aceh radikal dalam berpakaian. Jadi orang besar radikal dalam pakaian. Maka kemarin gara-gara isu radikal tidak tepat, yang tidak radikal jadi radikal. Itu usulan. Maka itu perlu kita sebarkan wasatiyah. Karena kalau kita mau bilang tidak radikal, siapa bisa buat standar? Cita-cita siapa itu? Orang yang nggak pernah pakai jilbab semasa hidupnya, kita nggak menyalahkan dia, itu hak dia. Tapi kalau standar radikal nggak ada, orang yang nggak pernah pakai jilbab dalam hidupnya akan mengatakan perempuan yang pakai jilbab, apalagi besar-besar jilbabnya, dia akan mengatakan itu radikal. Orang yang hidupnya senantiasa pakai celana di atas lutut, kalau melihat orang pakai celana tinggi selalu, celana panjang selalu, pakai jubah, dan mengatakan radikal. Karena ada standar. Jadi tinggal kita. Maka saya mengusulkan, dan sebenarnya saya katakan sudah beberapa kali di Indonesia untuk mengusulkan menyarankan wasatiyah. Dan yang musik kita harus tidak boleh tinggi, tidak boleh rendah, tidak boleh terlalu kuat, tidak boleh terlalu lemah, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh lembek. Kalau sifat menengah kita ajarkan pada anak-anak kita yang kecil, aman di Indonesia ini, tidak ada konflik. Karena semua kita mendengar siapa yang suka berbuat semua mendengar. Ada orang yang berkata ini, tidak boleh. Kita mendengar damai. Maka oleh karena itu, melalui ceramah ini, saya usulkan wasatiyah. Menengah dalam segala aspek kehidupan. Cuma karena kita waktu terbatas, sebenarnya masih banyak yang kita sampaikan tentang karena ini solusi utama bagi persatuan umat ini. Mudah-mudahan ada